Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Valentina dari Kimia C dengan NPM 257011011 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, philosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Apa itu cinta kebijaksanaan? Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda-beda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, "Saya hanya Pythagoras," yang berarti saya hanya mencintai suatu ilmu. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang merendalam dan dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem oleh Ruslan Abdul Ghani. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara dedukatif dan indukatif. Yang pertama, cara dedukatif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara indukatif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksi dan menarik hati dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila terdiri atas 5 sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, Pancasila sebagai filsafat memiliki arti yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. Dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut.
Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dengan gotong royong. Yang kelima, yaitu adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep kebenarannya Pancasila yang bukan saja ditunjukkan oleh bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia dan pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kemestaan. Baiklah, itu penjelasan dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.